berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setia-Mu. Kami mohon, berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabdanya, serta berilah kami mata yang baru agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut. Oleh karena itu ya Allah, kami juga berdoa bagi Agustinus Roni Teguh Sasongko, Yakobus Marijo, dan Martina Mursirah yang sudah Kau panggil. Berkenanlah Engkau menganugerahkan keabadian setelah membersihkan jiwa mereka dari segala dosa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Ketika anak-anak Isai itu masuk, dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Akan datang malam, ketika tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah cahaya dunia." Sesudah mengatakan semuanya itu, Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu dapat melihat?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur
mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya bagaimana matanya dapat melihat. Jawabnya, ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Tetapi yang lain berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia? Jawabnya, dia seorang nabi. Tetapi para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya dia buta dan baru sekarang dapat melihat. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu dia ini anak kami dan dilahirkan buta. Tetapi bagaimana sekarang ia dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami juga tidak tahu. Dan siapa, tanyakanlah kepada dirinya sendiri, sebab ia sudah dewasa. Dia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah bersepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, dia telah dewasa, tanyakanlah sendiri kepadanya. Lalu mereka memanggil orang yang tadinya buta untuk kedua kalinya dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang dia lakukan padamu? Bagaimana dia memelekkan matamu? Jawabnya kepadanya, telah aku katakan kepadamu dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil menghina, orang-orang Farisi berkata kepadanya, engkau saja murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia kami tidak tahu dari mana dia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang, padahal dia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau tidak mengajar kami, engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi,
supaya siapa saja yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Minggu Prapaskah yang keempat ini, Bapak Ibu dan para saudara, disebut Minggu Letare atau Minggu Sukacita. Maka kalau kita amati bunga-bunga atau daun-daun ini ada bunganya kuning-kuning yang tadinya melulu hijau, sekarang ada kuning-kuning sedikit, mengungkapkan sukacita. Minggu Letare. Mengapa? Karena kita sudah melampaui separuh perjalanan tobat kita. Tinggal separuh. Bagaimana pertobatan saya dan Bapak Ibu yang sudah separuh jalan ini? Separuh perjalanan pasca, prapaskah artinya separuh perjalanan hidup kita. Kalau usia kita sekitar separuh lah, orang manusia 70, 80 begitu separuh. Tapi kalau usianya sudah 70 ya lebih separuh. Maka pertanyaannya adalah bagaimana separuh, kurang atau lebih perjalanan yang sudah kita lalui ini? Benarkah kita sungguh sudah beriman? Pada minggu Prapaskah keempat ini, dalam Minggu Letare ini, gereja mengajak kita untuk meneguhkan iman kita tentang Tuhan Yesus sebagai terang dunia, terang yang menghapus kegelapan dosa. Dan ini dinyatakan dalam peristiwa penyembuhan orang buta yang kisahnya panjang, tetapi juga syarat dengan hal-hal yang simbolik. Ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, Tuhan Yesus menolak pandangan bahwa orang yang mengalami kekurangan fisik atau cacat fisik merupakan hukuman dosa atas orang tuanya atau orang itu sendiri. Tuhan Yesus menolak ini. Ketika berjumpa dengan orang yang buta sejak lahir, para muridnya bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orangnya, atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Maka Tuhan Yesus menegaskan, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mengatakan dosaku apa, saya begini, enggak. Yang kedua, rahmat Allah yang berupa penyembuhan itu melulu pemberian Allah. Orang tadi buta, dia tidak dapat melihat Tuhan Yesus, maka sama sekali dia tidak memohon apapun kepada Tuhan Yesus. Inisiatif penyembuhan, tindakan itu sepenuhnya berasal dari Tuhan Yesus. Dia meludah ke tanah, mengaduk ludah itu dengan tanah, mengoleskan pada mata orang itu, kemudian menyuruhnya pergi ke kolam Siloam untuk membasuh diri. Dan dia menuruti, dan kemudian matanya terbuka, melek dari kebutaan. Rahmat Allah sungguh melulu berasal dari Allah. Yang ketiga, pengalaman rahmat berjumpa dengan Tuhan Yesus, orang buta tadi, merupakan pengalaman pribadi, maka harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. Setelah disembuhkan dari kebutaan, terjadilah reaksi yang mempersoalkan orang yang tadinya buta itu yang menjadi melek. Tetangganya yang pertama. Reaksi ini sampai kepada orang Farisi yang juga mempersoalkan. Dan akhirnya melibatkan orang tuanya. Dan kemudian orang tua itu menjawab, dia sudah dewasa, dia dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus sungguh melupakan pengalaman pribadi dan dipertanggungjawabkan secara pribadi.
bukan karena ikut-ikutan. Yang keempat, pengalaman akan rahmat Allah menggerakkan untuk mewartakan Kristus. Orang yang mengalami rahmat Allah selalu tergerak untuk mewartakan Kristus. Berulang kali, nampak sekali si buta ini ditanya bagaimana dia menjadi melek, bagaimana dia menjadi melek. Jawabannya berulang kali merupakan pewartaan tentang Allah yang menyelamatkan. Tetapi orang-orang Farisi tidak percaya. Kata orang buta itu, aneh juga kamu bahwa tidak tahu dari mana ia datang, padahal ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jikalau orang tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Orang buta ini mewartakan Tuhan Yesus, ketika ditanya dia menyampaikan. Kata-kata si buta ini menyadarkan, kalian melihat dengan jelas, matamu terbuka, tetapi kok tidak tahu siapa dia. Ini aneh. Dari sini para saudara, mulai Injil yang dibicarakan bukan soal kebutaan fisik, tetapi batin yang buta, soal percaya, soal beriman, bukan kebutaan indera penglihatan. Yang kelima, orang menanggung risiko dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Orang buta ini akhirnya diusir keluar, dikucilkan. Tuhan Yesus menjumpai dan kemudian bertanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Dia menjawab, siapakah dia Tuhan supaya aku dapat percaya kepadanya? Jawab Yesus, engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Jawabnya, aku percaya Tuhan. Lalu sujud menyembah. Tuhan Yesus bersabda kemudian, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta. Beberapa orang Farisi bertanya, apakah itu berarti kami juga buta? Jawab Tuhan Yesus, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Menanggung resiko dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Yang keenam, sebuah ironi hidup. Yang buta matanya melihat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terbuka mata batinnya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang matanya terbuka ternyata buta batinnya, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kedua-duanya ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang pertama berjumpa dengan Tuhan Yesus dari buta menjadi melihat batinnya. Yang kedua melihat Tuhan Yesus tetapi batinnya buta. Para saudara, dalam banyak peristiwa hidup Allah berkarya menyelamatkan saya dan para saudara. Banyak hal, pembaptisan, pengakuan dosa, ekaristi seperti ini. Perminyakan orang sakit, doa-doa kita, permohonan-permohonan kita. Juga situasi kita ketika sehat, sakit, pekerjaan, dan masih banyak yang lain. Tuhan selalu mencoba menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Kita menyaksikan dengan mata sendiri yang terbuka, mendengar dengan telinga sendiri yang terbuka, bahkan mengalaminya sendiri. Namun tidak jarang para saudara, mata batin kita buta, tidak percaya bahwa Allah berkarya. Kita masih saja dibutakan oleh dosa-dosa kita. Padahal saya dan para saudara mengakui saya ini murid Kristus. Maka para saudara, di masa prapaskah ini kita mohon agar disembuhkan dari kebutaan batin kita. Bukan dari mata kita, tapi dari kebutaan batin kita. Jangan sampai Tuhan Yesus berkata, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Sekiranya matamu tidak melihat, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, mata melihat, maka tetaplah dosamu. Ini soal batin saya dan para saudara. Seperti yang diwartakan dalam bacaan pertama. Bukan yang dilihat manusia,
yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening Bapak Ibu, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Mata kita memang tidak buta. Benarkah batin kita juga tidak buta? Tidak dibutakan oleh dosa-dosa kita. Melihat tujuan hidup yang sesungguhnya, keselamatan yang abadi. Di masa Prapaskah ini, kita diajak untuk melihat kembali tujuan hidup itu. Dengan lebih terang, maka kita diajak bertobat. Bagaimana dengan kita? Sungguhkah kita berjuang untuk itu? Atau masih tidak mau tahu? Mohon agar disembuhkan dari kebutaan batin.